الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir kembali untuk menuntut ilmu agama di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Berbaik orang belum berkitab angkat tangan. 1, 2, 3, ya belum. 1, Madri angkat tangan. 2, 3, 4. Kena Senin kena lah kalau fotokopiakan kena. Ya, ada 5 buting kena untuk fotokopiakan kena lah. Dia jadilah hari ini kada kitab nang kada kitab. Halaman 11. Halaman 11. Baris keempat dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ini masih mengisahkan tentang haram laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Begitu juga sebaliknya, haram hukumnya perempuan memandang kepada laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu maksudnya yang boleh nikah. Selama belum nikah itu tidak boleh saling memandang, apalagi memandang auratnya. Nah, di situ disebutkan seorang lelaki sekalipun telah dipotong, itu orang nggak usah nyambat baca seorang aja, itu aja tulisannya titik. Seorang lelaki sekalipun telah dipotong titik, baca seorang aja, nggak usah disambat. Atau dikeluarkan titik, baca seorang aja, nggak usah disambat. Artinya bahasa kitanya dikebiri, kalau dikebiri dipotong kemaluannya. Ada sebagian negara, tapi Indonesia tidak. Bila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, itu ada hukum undang-undang negara itu dipotong alat kelaminnya atau dikebiri sebagai hukuman. Ada sebagian negara itu. Jadi seandainya seorang laki-laki itu dikebiri, cuman orangnya masih hidup, atau impoten, ngerti jawabnya impoten tak mau bangun lagi, atau bersifat seperti wanita, pina bebencongan, lelakiannya nih pina bebencongan,
Kalau melihat wanita lain yang disenangi, contohnya nih melihat atau memandang kepada wanita lain, wanita itu yang bukan mahram baginya, nenginya tuh senang, maksud senang tuh ada perasaan syahwat kepada wanita tersebut, baik hanya bagian muka atau telapak tangan, tentu akan tergerak rasa syahwatnya. Artinya tetap haram. Artinya laki-laki walaupun itunya dipotong, artinya nafsunya seandainya anu tuh kada kawajo manggawi, kada kawajo memperkosa, cuma matanya memandang kepada perempuan yang diingininya berdasarkan syahwat itu tetap haram. Memandangnya daripada bagian muka atau telapak tangan, ini pendapat yang mengatakan wajah dan telapak tangan itu aurat bagi perempuan. Cuman jolon ini pendapat yang keras. Ada pendapat yang talamah sedikit, nah itu kita pakai kan. Bebinian itu dia tidak wajib pakai cadar, sunat saja. Nah kita di sini bahkan umumnya di daerah kita itu banyak bebinian kada pakai cadar, cukup pakai busana muslim, pakai jilbab menutupi seluruh auratnya, wajah kada apa-apa terbuka. Karena wajah ini kita mengikuti pendapat yang mengatakan wajah ini tidak termasuk aurat perempuan ya. Termasuk telapak tangan mulai buku tangan ini ke atas, nah itu bolak-balik itu kita mengikuti pendapat yang mengatakan itu telapak tangan bolak-balik tidak termasuk aurat bagi perempuan. Kalau yang pengarang kitab ini sini mengikuti pendapat yang mengatakan wajah dan kedua telapak tangan itu hukumnya aurat. Jadi siapa yang memandang wajah, bagian wajah, muka dan telapak tangan, walaupun yang memandang itu laki-laki yang kemaluannya dipotong sudah atau digebiri atau bina ditoncongan, itu pasti ada syahwatnya, pasti ada nafsunya memandang itu, dan itu menyebabkan hukumnya haram memandang. Nah, cuman itu kan pendapat yang keras. Adapun kita mengikuti pendapat yang kedua, artinya kalau memandang muka kada apa-apa dulu. Ulun mesti memandang muka kada apa-apa. Cuman jangan juga dandam. Atau ulun memandang kedua telapak tangan biar kada apa-apa. Nah, selain itu kada boleh. Contoh ulun memandang bagian leher yang terbuka, atau ulun berdosa. Tangan misalnya siku terbuka, berdosa ulun mata ulun memandang. Landau biar misalnya contoh ya Allah landau atau apalagi paha beginian, itu hukumnya haram walaupun laki-laki itu tadi jarang dipotong alat kelaminnya atau pada mau lagi bangun. Nah, akhirnya sampai kayak itu tuh apa lagi laki-laki nang sempurna, mengkada ada cacat apa-apa, begini haram. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, terus hingga dengan demikian baginya halaman 12, baginya haram melihat wanita lain selain mahram. Kalau mahram apa? Contoh kayak ulun anak ulun ini kan mahram, atau ulun mama ulun itu mahram, ulun acil ulun bintu hak ulun itu mahram, kada apa-apa. Kada apa-apa. Tapi kalau maksudnya kada apa-apa tuh nang memandang nang sewajarnya tuh, tapi mun aurat dah sahabat juga. Misalnya ulun memandang aurat mama ulun nang bagian dalam, pada boleh juga. Nah, jadi di sini kita sama-sama menjaga pandangan, sama-sama menjaga pandangan mata. Laki-laki itu hendaklah dia menjaga pandangan, jangan mengintih-intih orang, jangan menjanaki bini orang. Kayak itu juga bebinian.
Jangan mata bebinian ini menjenaki laki orang. Jangan menjenaki maitihi, memandangi laki orang. Tapi kalau kita belajar ini, apa-apa dimaafkan. Nah, amun ulun memakai dan kayak ditarim, karena bisa biar kada datang. Cara ditarim sana biarlah lelaki guru nih, gurunya biasanya lelaki atau begitu di kamarnya. Bagaimana di kamar aja nah, bacakan kitab nah. Bubuhan santriwatinya, bubuhan jamaah perempuannya di ruangan kayak ini. Oh, nanti orangnya ada kan? Aku lah kayak itu. Nyatanya kan memang disampaikan juga memandang orang itu melihat nggak ada kan? Ya lah. Kalau kita biar ada tangan kolong aja orangnya aja, suaranya aja ada. Nah. Ayo kita mengikuti pendapat yang tapi mengikuti pendapat moha karena termasuk aurat bagi perempuan ya Allah. Telapak tangan bawa kembali karena termasuk aurat. Jadi ulun ini ibaratnya kada juga menjadi piana ngamuasnya nah beli kada juga ya Allah. Allah nah seharusnya makanya kita ngeliat di kitab aja mata ulun ya. Jangan tapi menjenaki. Masalahnya beginian, pang yang bukan mahram, pang yang hadir ini. Nah, jadi sama-sama lah ya Allah, sama-sama menjaga mata. Tapi kalau di dalam belajar ilmu fardu ain itu masih dimaafkan. Tapi situ. Bagi seorang lelaki boleh melihat istri dan budak wanitanya dengan sepuas hatinya, ulun tuh, bini ulun dah boleh. Kada ada istilah aurat. Bini ulun tuh, memandang ulun juga seluruh tubuh itu kada berdosa. Sudah dinikahi, sudah sah sudah. Nah, atau budak wanitanya, bahari ada budak, ini kada lagi budak. Contoh ulun biasanya lah, zaman hidup di zaman bahari ke pasar tulah nukar budak perempuan itu jualan manusia, budak manusia nukar ya bang, buat petuanannya budaknya berapa harganya sekian, jualan duitnya tukarlah jualan, baik rumah itu tanpa dinikahi boleh jima budak kita. Nah, ulun biasanya bisi budak perempuan itu seluruh tubuhnya boleh ulun melihat awalnya pada berdosa. Istri budak perempuan, nah, dengan sebuah hati. Tapi selain itu, maksudnya apalagi perempuan yang bukan mahram itu haram melihat. Makanya kan berpacaran itu hukumnya haram. Karena berpacaran itu alahan pada melihat lagi. Ya Allah, apalagi berpacaran berboncengan atau di jalanan memandang menjampai macam-macam lagi. Nah, jadi mudahanlah anak-anak kita, keturunan kita ini jangan ada berpacaran. Bila ada berpacaran ditangati, dilarang, udah boleh haram hukumnya, karena itu menjurus kepada perzinahan. Dalilnya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati aja boleh, apalagi menggawi, mendekatinya itu ya berpacaran. Bagi pian-pian nang BC, WA sosial media, apalagi sudah bisa laki nih, jangan becet-cetan lawan lelaki yang lain yang bukan mahram. Ada boleh itu hukumnya haram. Ada aja bisa laki seorang nomor lelaki yang nang bukan mahramnya itu dihapusi. Karena berapa banyak rumah tangga itu berantakan gara-gara chat itu. Timbul kena laki menuduh ikam selingkuh kah? Ini buktinya chat sayang-sayangan. Lalu bakalah lalu kena ada kena kata-kata cerai, kamu cerai, kamu talak dan sebagainya. Nah itu jangan. Boleh haram hukumnya becet-cetan, SMS-an lawan lelaki yang lain tuh yang bukan mahramnya. Nah itu supaya menjaga rumah tangga kita ini supaya rukun, supaya sama-sama menjaga perasaan.
Lalakian nggak boleh juga, kalau lebih cet-cetan mah apalagi orang bini orang. Bini orang. Nah, jadi perempuan yang baik itu perempuan yang jual mahal atau sombong kepada laki-laki lain. Pian boleh jalan di tanah lorong keperluan apakah? Ada misalnya nang marawak, biar kada tahu-tahu bagus itu punya. Sombong kepada laki-laki yang bukan mahram itu memang kayak itu, memang disuruh sombong tuh kada tahu-tahu. Daripada misalnya lalu melawannya itu dalam agama kan sombong itu kan dilarang, cuman ada sombong yang disuruh. Apalagi perempuan itu sudah punya suami, sombong kepada laki-laki lain yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya. Apalagi misalnya orang mencet nak boy kenalan, jangan diblok aja nomornya laki-laki itu. Kalau bininya ada niat-niat jahat dan sebagainya. Nah kayak itu. Namun demikian, teruslah kita baca kitab. Namun demikian makruh melihat bagian kemaluan. Ulun adalah wan bini ulun. Kan bini ulun itu seluruh aurat itu boleh ulun memandang. Cuman di bagian minta maaf di situnya makruh. Makruh itu kan haram. Makruh seharusnya ditinggalkan. Kayak itu juga bini ulun memandang minta maaf gitu. Kada makruh juga. Pian pun memandang ampun pian sholat nih. Itu makruh kalau ada penting apa-apa. Kalau ada penting apa-apa. Kecuali ada penting. Contohnya minta maaf mencakup bulu area. Kalau melihat kalau ini kan dicuru bola. Kalau ini mempandir apa adanya hukum. Memang tulisannya kayak itu nalah. Kalau ini sudah berbini bang ya Allah, jadi kada apa-apa mandir kayak ini. Biasanya orang belum berbini bina sebut-sebut mandir macam ini. Sekalipun itu kelamin sendiri, makruh hukumnya mencangangi kada apa penting apa kecuali ada perlu lah. Nah jika tidak ada keperluan makruh, cuma makruh itu belum haram, malah ada haram makruh. Terus bila seorang lelaki, nah ulun hendak nyampaikan jualah di sini. Bagi pian-pian yang berisi sosial media kayak Facebook, Instagram, mengkawa jangan memposting gambar pian. Nah, apalagi pian sudah lelaki misalnya. Apalagi memposting bagian aurat itu dinikmati oleh laki-laki lain, pian mati. Ada salah menghapus gambar itu jadi apa dosa jariah yang dosanya itu terus dicatat masuk ke dalam kubur. Iya, orang tuh di zaman sekarang minta maaf yang punya sosial media. Inya goreng dapat dosa, inya makan dapat dosa, inya apa aja dapat dosa terus. Kenapa? Selama gambar inya nang ada terbuka aurat itu ada terposting di sosial media dan dinikmati oleh laki-laki lain, dosa terus harta guring tetap dosa dapat dosa karena memposting itu. Apalagi zaman sekarang itu gambar-gambar pakai filter, nah rasanya hilang jadi putih glowing. Nah kalau dibungasi muha, nah itu namun gawa dihapus saja gambar-gambar, apalagi nang kelihatan aurat, kelihatan pinggulu, kelihatan kelihatan bagian dada itu kan itu kan haram tahu aja hukumnya ada berataan itu. Cuma ini sebagai himbauan aja. Bila seseorang lelaki ingin menikahi seorang wanita, contoh misalnya ada seorang laki-laki nih hendak menikahi binian itu, nah
maka baginya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan. Kadang mau kalau langsung kawin aja kada melihat orangnya. Melihat dulu orangnya supaya kada menyesal kena yang kawin. Anu jar kuitan lalakiannya nih. Nang ikam hendak kawin. Hendak ini abah ada anu menjodohkan ikam lawan si Alum itu anak kawan abah. Hakun ke ikam hakun bae. Nah jadi minggu ini dari abah karena kita ke rumahnya melihat kalau sakit baik orang percaya aja lawan biar kalau sampai lihatan kan kawin akan naik jangan kayak gitu. Dilihati juga dulu supaya kada menyesal. Kena kawin aja mesti malam pertama ini kayak apa seorang menyesal. Nah, jadi tetap disuruh melihat. Cuman yang melihat tuh ditampayakan tuh wajah dan telapak tangan aja. Kada boleh bagian lain. Hanya kayak ini bang. Sudah kita saya belang ya Allah. Belang dengan lakiannya nih ke rumah nang calon anu nih istri nih. Biasanya kan disuruh olah yang membinian toh nyorongi banyu kah. Nah itu kan satu tempat saja batu masuknya ke dalam tempat hijau. Jadi disuruh melihat kayak ini kamu hanya kayak ini kan telapak tangannya. Itu kan sudah. Baru boleh pacul bang jilbab pikam apa nak melihat? Baru boleh tolong karena belum nikah. Nah jadi tetap disuruh melihati dulu. Tapi biniannya juga kan disuruh juga melihati lagi kayak ini pak. Jadi kan mbak itu tuh terserah aja lagi hendak kawin kada kan bila cocok nikah kada tuh ada jadi. Nah jadi melihat kayak kita nukar apa baju kan dilihati dulu ya Allah langsung tukar. Nah cuman tadi melihatinya tuh wajah dan telapak tangan keduanya bolak-balik. Ini tuh kada apa-apa. Sedangkan kalau yang akan dinikahi itu seorang budak wanita, contohnya budak nih martabatnya lebih rendah daripada orang yang merdeka. Maka diperbolehkan melihat seluruh tubuhnya. Kecuali antara pusat dan lututnya. Beginian orangnya budak antara pusat dan lututnya aja yang ditutupi, selainnya boleh dilihat oleh orang hendak menikahi. Kenapa jadi kayak itu ya? Karena martabatnya lebih rendah daripada perempuan yang merdeka bilang ini, maka otomatis auratnya pun dianggap sedikit ya dibandingkan orang yang merdeka. Antara pusat dan lintuh daya yang ditutupi, selainnya boleh dilihat oleh orang yang hendak menikahi. Itu kalau budak. Sekarang tidak ada lagi budak sekarang. Nah, artinya tempat yang layak dilihat. Demikian pula bila mengadakan transaksi jual beli, seorang lelaki diperbolehkan melihat wajah wanita lain. Nah, kalau masalah jual beli itu boleh kalau kelihatan wajahnya juga. Nah, supaya tahu siapa yang menjuali. Nah, seandainya barang itu rusak, jadi pinando milah nak memulihkan barang lawan orang itu karena sudah tahu hanya kayak itu. Nah, jadi kalau untuk transaksi jual beli kenapa apa saling melihat. Kalau misalnya anak nukar gula kawarong kan, itu kada melihat muha acil misalnya, Allah acil ini memang menjuali. Nah, gitu. Kalau soal jual beli, tapi sekedar muha aja juga. Karena yang demikian itu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Maksud menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu, kalau misalnya ya kalau ulun ini acil nih tangsul lebihan. Nah, tangsul lebihan nih. Ulun tak bawa ke rumah. Jadi ulun sudah minando acilnya ini karena sudah melihat muwazinin kau membelikan lebihan tangsulannya. Nah kayak itu amun kada melihat siapa
Berarti dia menjual itu dia memberikan langsung lain aliham. Atau misalnya barangnya rusak yang dijualnya atau dibeli nih, awak kan memberikan kepada si penjual itu karena kita sudah tahu hanya. Nah, demikian pula kalau wanita itu diangkat menjadi saksi atau mengadakan hubungan kerja. Termasuk juga misalnya perempuan itu menjadi saksi di persidangan. Itu kata bapak si hakim itu atau orang itu melihat wajahnya, wajah si perempuan itu. Atau misalnya mengadakan hubungan kerja. Misalnya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang itu bukan mahramnya. Kata bapak saling melihat wajahnya kalau misalnya bapak tuh bekerja sama dalam bisnis, dalam pekerjaan. Kata bapak mungkin ada kayak itu kayak apa? Ada tahu wahanya. Jadi seandainya perempuan itu pakai cadar, ada apa dong dibuka cadarnya, supaya meminang duit, siapa nak menjuali. Seorang lelaki diperbolehkan melihat atau memegang wanita lain kalau ada kepentingan pengobatan. Nah, kayak inilah. Ini kan lidarurah namanya, karena darurat, karena terpaksa. Boleh seorang laki-laki menjampai atau memegang bagian tubuh seorang perempuan kalau untuk kepentingan pengobatan, dengan catatan kalau tidak ada lagi dokter perempuan. Kalau masih ada dokter perempuan, pian berobat ke dokter perempuan. Kalau tidak ada lagi dokter perempuan, yang adanya dokter laki-laki, mau pian berobat ke dokter laki-laki. Lalu dokter laki-laki kita bertakun di mana aja, sakitnya di sini aja, sakitnya lalu diperiksa lah dah. Nah, dijawab itu. Lalu jar dokter ini bagusnya disuntik. Nah, membuka lah dah, menyuntik dah. Kita lihat aurat loh, itu diperbolehkan karena darurat. Karena darurat, cuma tadi darurat tadi kalau tidak ada lagi dokter wanita. Kalau masih ada dokter wanita, mantri wanita, pian berobat ke situ aja, jangan ke dokter laki-laki. Maksudnya laki-laki yang bukan mahram. Lain misalnya laki pian seorang jadi mantrinya, apa ya Allah? Atau anak pian seorang yang jadi mantrinya, ada apa? Nah, dalam sampai ke situ agama kita mengatur supaya menjaga kehormatan seorang perempuan ini sampai ke itu. Perempuan ini mulia, dimuliakan oleh Islam, yang bersyukur karena punya agama Islam ini memuliakan kaum perempuan. Sedikit pun auratnya itu, kehormatannya tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain selain suaminya. Itu sebenarnya Islam ini bukan mengekang pian, tapi Islam ini menghormati pian sebagai kaum seorang perempuan. Terjaga kehormatannya itu. Nah, kayak itu juga ulun ini laki-laki. Bila ulun garing atau sakit atau kesilahu, contoh anak borot, maka ulun ini harus mencari paurutan lelakian juga. Kada boleh borot lawan paurutan perempuan yang bukan mahram. Amun ulun borot lawan acil-acil yang bukan mahram paurutan, nah dijapai-japainya, kok bejapayan haram hukumnya. Dan bini ulun seharusnya cemburu kalau ulun dijapai oleh laki perempuan yang bukan mahramnya. Cemburu tuh perlu dalam rumah tangga, tandanya sayang. Nah kayak itu. Jadi ulun lelakian ini hendak bersuntik cari mantrinya nang lelakian juga, hendak beurut cari baurutannya nang lelakian juga. Kecuali kada ada lagi di kampung tuh nang lelakian nang bisa maurut atau nang menyuntik mantri bebinian aja kan. Karena darurat kada ada lagi nang lelakian, iya kan apa mantri bebinian itu diperbolehkan obat ke mantri bebinian tuh ulun.
Nah kayak itu pian hendak borok cari urutan nama binian juga banyak aja urutan nama binian. Kecuali nang sudah aja urutan sampai nang aja siapa aja tidak dayak kan hari itu viral itu. Ada ampi-ampi juga. Nah mau ada sudah lawan amang-amang nang ahli dalam urut misalnya sudah dicoba ya boleh seorang hari kada mau ambil ini silahonya nih nah dia aja amang-amang aja nah sudah ada awal lagi saya itu beli nah itulah jadi dalam soal pengobatan itu kada apa-apa laki-laki melihat atau memegang wanita begitu juga kada apa-apa perempuan memegang bagian tubuh laki-laki yang jadi pasiennya kalau tidak ada lagi tadi dokter lain. Ini kan kita berilmu harus berilmu terus dengan apa yang kita lakukan setiap hari ini harus berilmu terus namun kada berilmu pian tak salah namun kada berilmu pian tuh binian ya kalau misalnya garing lalu berobat misalnya kamantira laki ya dikira pian boleh kalau tak karena kada berilmu padahal kada boleh kalau masih ada mantri bebinian. Nah jadi kita ini perlu ilmu supaya nang kita gawi hari-hari ini kada salah, kada berdosa, gitu. Nah, apalagi di daerah kita ini kan mantri lakian banyak aja, mantri bebinian banyak aja, kan disesuaikan dengan ya kalau. Nah, hingga harus meraba ataupun melihat tempat yang akan diobati. Makanya mau orang itu kan meraba tuh, menjampai kalau tak. Nang diobat nang di mata silaho jadi landau kan menjampai kalau tak. Nah, sekalipun melihat, nah itu harus sesambat, ampun bebinian. Misalnya nih, nang dokternya lelakian, pasiennya bebinian, ada lagi dokter bebinian, adanya dokter lelakian aja, maka penyakitnya di daerah situ, ya boleh aja, karena darurat deh. Si laki-laki dokter laki-laki itu melihat di situ, tetap diperbolehkan. Nah, dengan syarat lagi ulang saja nih, ditunggui suami atau muhrimnya atau mahramnya. Itu sebenarnya lah itu ada di bagian atas tuh sebenarnya aslinya itu mahram, bukan muhrim lah. Makanya ada bagian di atas ada ulun coret itu ulun tulis pakai pulpen. Nang asli itu kayak ini mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim kan itu orang yang berihram, orang nang haji kan berihram, itu bahasa Arabnya muhrim. Tapi kalau mahram, ya ini wanita yang bukan mahram, wanita yang haram, wanita yang haram kalau memandangnya. Nah, itu. Jadi nang aslinya tuh atau mahramnya gitu lah, bukan muhrimnya, mahramnya. Jadi misalnya lah, pian misalnya lah garing galah atau silaho kan, hendak bobat, nah. Seharusnya kan pian mencari dokter bebinian jolah atau perawatan bebinian jolah. Cuman kadada gitu nah. Kadada dokter bebinian atau tohar bebinian nang adanya misalnya lalakian aja dokternya. Nah, boleh kalau ke situ? Boleh ke situ. Maka misalnya kasih lahunya bagian paha, bagian paha ini bagian anu jua atau apa jurang tuh sensitif juga nih. Nah, lalu boleh tadi misalnya lawan amang-amang tuh. Tapi dengan syarat pian dikawani oleh laki pian dihiga. Misalnya belum isi laki atau oleh isi laki ditemani abah pian misalnya. Atau siapa? Dangsa pian lalakian misalnya. Harus ditemani suami atau laki-laki yang mahram. Amun kadang itu pian berapa banyak terjadi pengobatan yang berkedok pengobatan padahal pencabulan.
Kisah mau obati orang mah tapi selajur itu yang dikhawatirkan. Ada aman. Walaupun misalnya dokter ini niatnya mau obati cuman mau ngasihnya aja gini orang lalu akhirnya selajur. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah, sampai kayak itu Islam ini memuliakan kaum perempuan nih, menjaga kehormatan perempuan nih supaya jangan sampai dilecehkan atau dan seterusnya. Nah, jadi bila berobat lawan lakian pian lah. Itu pun kalau ada lagi dokter begini lakian harus ditemani, wajib ditemani suami pian kan atau anak pian yang laki-laki. Cuman anaknya yang sudah balik juga, sudah dewasa juga. Atau abah pian atau anak pian laki-laki harus ditemani supaya menjaga supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah itu. Terus seorang lelaki diperbolehkan juga melihat wanita lain karena mengajar perkara wajib. Nah ini ulun nih. Ulun ini melajarakan, ini wajib fardu ain nih. Nah ulun melajarakan, ulun bacakan ini ilmu wajib, ilmu fardu ain yang wajib diketahui oleh kaum perempuan. Di ketika melajari babinian itu boleh melihat. Cuman sekadarnya juga ulun kada melihat aurat pian. Aurat pian tertutup sini nah, ya Allah, wajah pian aja, nang kelihatan nang telapak tangan pian, dan ditambah lagi mata ulun nih pian, mata ulun nih min tuh kada jelas, bila parah hanya bila jauh, ulun kan jelas lah semua pian tuh, nah itu nah kabur gitu, kecuali ulun pakai kacamata, hanya ulun jelas melihat, nang kayak tulisan itu lah. Itu ulun 2 meter ini berapa baca ulun tulisan Arab. Hanya ulun pakai kacamata. Nah, jadi seandainya kau melihat jauh boleh melihat, diperbolehkan juga melihat wanita lain karena mengajar perkara wajib. Perkara wajib artinya kalau perkara sunat tetap ada boleh. Nah, tetap ada boleh. Dan sebagai catatan juga, kalau di situ jamaah perempuannya lebih daripada seekor. Ini kan lebih daripada seekor. Amunnya berduaan juga, kalau boleh tetap. Ulun misalnya melajari pian berduaan aja di kamar. Walaupun pian menutup aurat. Ujar dalam hadis Nabi itu, janganlah kamu wahai seorang laki-laki bersunyi-sunyian, berdua-duaan di tempat yang sunyi. Haram hukumnya, walaupun dengan seorang perempuan yang bernama Maryam binti Imran. Maryam binti Imran itu ibunya Nabi Isa, terkenal perempuan yang suci, perempuan yang menjaga harga diri. Dengan seorang perempuan yang mana perempuan itu Siti Maryam binti Imran pun kada boleh ulun ini berduaan di tempat yang sunyi. Apakah lagi perempuan yang kaya pian misalnya, karena nang seikongnya setan, nang jadi obat nyamuknya setan. Setan itu nang membubu-bubui supaya tanggawi perzinahan dan sebagainya. Nah, itu kada boleh berduaan, apalagi kok pacaran. Sedangkan belajar Quran aja atau belajar ilmu agama aja berduaan aja di kamar. Bersusunyian haram hukumnya. Laki-laki yang bukan mahram itu dengan perempuan yang bukan mahram itu, yang belum nikah itu. Nah, gitu. Termasuk juga lah, ini ulun menyampaikan aja. Tapi wah ini orang masing-masing diisi kendaraan. Masing-masing kayaknya setiap rumah ini diisi kendaraan. Jadi kada boleh itu kayak ini. Tukang ojeknya
tukang ojeknya paman-paman tukang ojeknya nih. Pian lawan paman-paman tuh laki-laki bukan mahram bagi pian. Lalu hendak ke pasar, umpat ojek kawan paman-paman, berduaan kalau dah. Maka paman-pamannya bisa benar bila ada lubang, direncanakan ngelubang. Nah, pintar benar. Nah, jangan minta antarakan lawan anak dia ke pasar ojek, atau minta antarakan lawan sana lawan kanak-kanakan. Pokoknya jangan laki-laki yang mengalami berduaan mau boncengan. Apakah lagi lah si laki sudah ulun lah, bisi bini misalnya bini ulun misalnya lah nak ke pasar ojek mah cemburu ulun, bemamai ulun bini ulun, kenapa ulun ini baru orang laki yang lain walaupun untuk ke pasar maksudnya kayak itu. Ya kayak apa aja ngomong karena ke pasar ya apa nomor kewan ya apa nomor sayur ya. Maka ya ulun kayak ini ya sudah. Yuk kita ke pasar berdua. Kayak apa aja kali ini bisikan kalian berjalan jauh. Kita sewa ojek 2 buting. 2 buting berarti pamannya 2 lah. Nah, kita ulun bini ulun di belakang, ulun nyupir. Bini ulun di belakang ulun. Kina paman berdua tuh punya umpat lawan kawan di sekong mah iring di belakang. Nah itu nang syar'inya nih menurut agamanya nih. Jadi ulun mau bini ulun ke pasar. Nyep paman kau iring itu berdua tuh, ubun jaga dia tuh. Kita pas beli ke pasar, ulun pulang membawa bini ulun pakai kendaraan kawannya dia. Sudah sampai ke rumah hanya ulun bayarin 2 buting ojek itu berapa? Sampai kayak itu biarlah perempuan ini dimuliakannya. Jangan dijapai, jangan pembarangan yang disitu oleh laki-laki yang tidak halal. Sampai kayak itu suami itu menjaga istrinya. Itu bujur suami. Nah, jadi kayak itu ada boleh juga nang umpat lelaki yang lain gitu nah. Dan laki itu wajib memadahkannya tidak boleh dan wajib cemburu. Cemburu itu memang diperlukan dalam rumah tangga. Bukan ada cemburu Pak. Cemburu kita tuh berdasarkan agama juga. Kita cemburu kalau bini kita itu tak gawe nang haram. Gitu. Pamaiklah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Subki dan yang lainnya. Artinya boleh aja lelakian ini melihat babinian sekedarnya juga ketika mengajar perkara yang wajib. Majlis talim nih, nang tuang bacanya lelakian hadir babinian. Yang demikian bila sekiranya tidak ada mahram atau wanita lain yang dapat mengajarkan perkara-perkara yang wajib dipelajari. Nah, itu pian boleh ibaratnya datang ke sini dikarenakan di rumah laki pian tidak pelajari. Atau misalnya dangsanak pian atau wanita-wanita yang keluarga pian tidak ada pelajari. Lalu boleh pian datang ke sini belajar ulun sebagai laki-laki ini membacakan atau apa. Tapi kalau ini pelajaran ada di kitab ini laki pian tahu misalnya ilmunya, pian belajar laki pian aja di rumah. Dosa lagi belajar dengan lelakian lain, buat guru lelakian lain, atau misalnya pian visi anak perempuan kah, atau dangsana perempuan ini alim dalam ilmu ini, belajar artinya jadi di rumah tak usah lagi keluar rumah. Tapi namun ada yang belajar di rumah masalah ini, maka boleh pian kalau rumah masjid ini datang untuk belajar ini, walaupun yang membacakannya laki-laki.
Ya ulun nih laki-laki yang bukan mahram. Kebolehan ini dianalogikan dengan mengobati wanita tadi. Nah, disamakan lawan mengobati wanita tadi. Amunnya bebinian berobat tadi, amun ada lagi kelak dokter bebinian bolehnya. Kalau laki kan, amun ada dokter bebinian juga, kebebinian itu aja haram berobat lelakian ini. Nah, itu. Dan karena sulitnya mengobati dari balik tabir, maulah mengobati itu di balik dinding. Kada melihat di mana sakitnya, di mana penyakitnya, mau kalau diperiksa dilihati kalau tak orang memeriksa itu dilihati dijabai biasanya. Maulah lewat dindingnya pakai ilmu anu lah. Kada mau. Sedangkan kalau mengajarkan perkara sunnah, maka lelaki tetap tidak boleh melihat wanita yang menjadi anak didiknya. Nah, kalau ilmu itu ilmu ilmu sunnah itu kada boleh melajari. Dan alhamdulillah lah selama ini nang ulun sampaikan kada pada bubuhan begini ini ilmu nang wajib aja Pak. Ini kada ada ilmu nang sunat. Contohnya kayak kita perukunan kayak sembahyang, puasa, itu kan perkara-perkara wajib tuh, bukan perkara sunat. Termasuk kitab ini perkara wajib nang sunat tuh misalnya melajari melajari bab tentang perkara-perkara sunat lah. Minta maaf lah ulun sekadar menyampaikan aja. Contohnya misalnya ulun nih melajari betarbangan tahun bebinian itu haram hukumnya. Melajari pemulid habsi itu kan perkara sunat lah, pemulidkan sunat jalan betarbangan itu aduh aja kelak. Nah itu. Jadi ayo ulun nih misalnya walaupun bisa melajari dan itu, tapi karena hadirnya perempuan yang bukan mahram itu kada boleh juga kalau menurut dalam kitab ini. Agama kita nih masyarakat. Karena ulun kalau melajari ini sih, tapi menyirik ini orang. Nah itu kan dosa. Nyemplung menyirik orang biasanya. Nah iya kita. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan walaupun saling sekedar memandang. Memang dari mata asalnya tuh lalu terpikirkan lalu hati. Jadi perkara wajib saja. Maka lelaki tetap tidak boleh melihat wanita yang menjadi anak didiknya aja. Berbeda dengan lelaki muda. Maka lelaki boleh mengajar amrat itu dalam kurung remaja yang bagus mukanya, tetap perkara sunat. Nah, kalau ulun ini laki-laki. Lalu misalnya ada anak didik ulun nih misalnya lalakian juga cuman bungas. Amrat itu remaja yang bagus mukanya, belum tumbuh singot lagi, belum tumbuh janggut lagi. Cuman muhanya ini tampan, ada mengajarkan perkara yang sunat. Berbeda dengan lelaki muda, maka lelaki boleh mengajar amrat itu lelaki yang bagus mukanya, tetap perkara sunat. Nyala itu beginian kan? Cuman muhanya kayak membibini aja, karena belum tumbuh janggut, belum tumbuh sesepat misalnya ya Allah. Karena kan bungas misalnya baby piece karena lah baby piece kan bahasa Inggrisnya itu apa itu. Demikian disebutkan dalam kitab Syarah An-Nihayah, dalam kitab karya Imam Muhammad Al-Misri yang merupakan komentar dari kitab Al-Ghayan karya Abu Suja. Ingin sedikitlah wallahu a'lam bishawab. Seterusnya itu judul yang berikutnya hak-hak seorang istri. Hak-hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Wajib seorang suami tahu ini ilmu ini. Bagaimana cara menunaikan hak kepada istrinya. Nanti kita baca.
Nah, mudahan kita amalkan, mudah Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar dan menghindarkan kita daripada perkara-perkara yang haram, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.